Bapak dan Ibu masih di channel Bu Guru Tatin. Saya masih membahas di part ini tentang PTK atau ujian untuk menghadapi tes P3K. Nah, Bapak dan Ibu, saya hari ini ingin membahas tentang tips menghadapi ujian. Sebelum saya membahasnya, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk subscribe channelnya, lalu aktifkan tanda loncengnya, dan like and share. Oke, Bapak dan Ibu. Untuk tips menghadapi ujian, Bapak dan Ibu, saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan sebelum ujian. Lalu, pada saat atau menjelang ujiannya harus seperti apa. Lalu, setelah ujian harus seperti apa. Dan yang terakhir, kita harus paham teknologinya, ujiannya itu dalam bentuk seperti apa. Karena ujian-ujian sekarang bentuknya dalam bentuk komputer. Nah, maka Bapak dan Ibu harus paham seperti apa teknologinya. Nah, sebelum ujian, yang pertama Bapak dan Ibu lakukan adalah pelajari apa yang diteskannya. Nah, pelajari bentuk soalnya seperti apa, lalu materinya seperti apa. Jangan sampai misalkan Bapak dan Ibu mau ujiannya A, tapi Bapak dan Ibu mempelajarinya B, nanti tidak nyambung. Atau pelajari juga bentuk soalnya, apakah bentuk soalnya pilihan ganda atau bentuk soalnya esai, sehingga Bapak dan Ibu tidak kaget ketika nanti ujiannya Bapak dan Ibu sudah siap. Nah, selain Bapak dan Ibu mempelajari bentuk soal dan materinya seperti apa, Bapak dan Ibu juga pelajari materi dasarnya. Jadi, dasarnya itu harus paham sehingga ketika soalnya di otak-atik seperti apapun ya Bapak dan Ibu paham. Misal nih, Bapak dan Ibu ketika akan menjawab soal penjumlahan, maka Bapak dan Ibu harus tahu dulu konsep penjumlahan. Nah, kalaupun nanti soalnya diubah misalkan jadi soal cerita atau soal yang berbentuk problem solving, tapi kalau paham tentang penjumlahannya ya berarti nanti mau soalnya dibentuk seperti apapun akan tetap bisa menjawab. Nah, seperti contohnya yang P3K ini. Saya di part 1 bahas tentang aliran dalam pembelajaran, yaitu ada aliran behavioristik, kognitif, dan sebagainya. Nah, kenapa saya bahas dulu materi dasarnya? Karena biar nanti ketika soalnya diubah dengan studi kasus yang berbeda-beda pun, kalau dasarnya Bapak dan Ibu paham, ya tetap mudah-mudahan masih tetap bisa dijawab. Nah, lalu drill soal, ini sesuatu hal yang penting dalam menghadapi ujian. Karena dengan drill soal ini kita punya batasan waktu istilahnya. Ketika kita sudah sering mengerjakan soal, yang pertama kita tahu tipe soal, kita tahu pola soal, lalu kita pun terbiasa menjawab soal sehingga bisa lebih cepat dalam pengerjaannya. Jadi ini drill soal ini wajib dilakukan. Nah, tips dari saya drill soal, dulu ketika saya ujian, yang pertama itu misalkan saya beli buku yang ada soal-soalnya. Setelah itu saya coba baca antara pertanyaan dan jawabannya, hanya dibaca saja. Yang kedua saya coba mengerjakan per paket. Jadi per paket saya coba kerjakan dulu, lalu nanti saya coba cek ke jawaban. Dan itu masih banyak sebetulnya jawaban yang masih salah. Setelah itu saya pelajari jawaban yang salahnya. Nah, lalu yang ketiga, saya coba lagi mengerjakan per paket. Nah, setelah itu lihat di jawabannya. Kalau misalkan jawabannya sudah sedikit yang salah, berarti kita sudah bagus dan sudah siap untuk ujian. Jadi, Bapak dan Ibu untuk drill soal ini tidak cukup satu kali. Nah, bisa beberapa kali. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mengikuti TO-TO online. Nah, jadi Bapak dan Ibu sudah tahu dalam posisi mana Bapak dan Ibu sekarang. Itu tips sebelum ujian. Nah, satu lagi yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu Bapak dan Ibu harus tetap berdoa, karena kita harus sejalan antara vertikal dan horizontalnya. Lalu, saat atau menjelang ujian, yang pertama Bapak dan Ibu sebelum ujian harus tidur yang cukup, karena kalau misalkan tidur tidak cukup, kita biasanya suka tidak konsentrasi dalam menjawab.
Nah, setelah itu jaga kesehatan juga. Jangan sampai pas waktunya ujian kesehatan kita kurang, sehingga sama kita tidak bisa konsentrasi, tidak bisa maksimal dalam menjawab. Jadi, tidur yang cukup, jaga kesehatan itu sangat penting. Lalu makan. Nah, biasanya orang yang lapar ketika menghadapi ujian itu biasanya kurang konsentrasi. Jadi menjawabnya asal saja gitu. Nah, jadi dari segi konsentrasi dari tidur yang cukup, kesehatan tuh fit, dan kita pun harus makan dulu. Setelah itu pakaian harus standar ujian. Nah, jangan sampai ketika misalkan kalau pakaiannya harus hitam putih, ternyata kita tidak hitam putih, jadi mengganggu konsentrasi. Sehingga kita harus cari dulu pakaian dan sebagainya. Selain itu, selain harus mengikuti aturan pakaian, pakaian pun harus yang nyaman dipakai, jangan sampai terlalu ketat, sehingga membatasi ruang gerak kita ketika mengerjakan soal. Nah, jangan lupa sediakan juga alat tulis, lalu sediakan juga kartu ujian, dan sebagainya. Jangan sampai kita masih konsentrasi kita masih ke, aduh saya tidak bawa alat tulis atau seperti apa. Nah, jadi jangan lupa untuk membawa alat tulis, kartu ujian harus disediakan. Lalu berdoa dan meminta doa. Nah, ini berdoa ya pasti kita sebagai manusia sebelum ujian kita harus berdoa dan meminta doa. Nah, meminta doa ini coba Bapak dan Ibu kalau masih punya orang tua, telepon orang tuanya dan minta doa kepada orang tua. Lalu, nah ini pas perjalanan dari rumah ke tempat ujian sebisa mungkin kita usahakan untuk sedekah dulu di jalan. Siapa tahu ada yang misalkan orang yang kekurangan. Nah, Bapak dan Ibu bisa sedekah dulu semampu Bapak dan Ibu. Lalu setelah itu kerjakan soal ujiannya dengan tenang dan penuh konsentrasi. Silakan Bapak dan Ibu gunakan logika Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu mengerjakan soal. Kalau kita tahu dasarnya, maka kalau soal di gimana pun kita bisa menggunakan logika dalam menjawab soalnya. Nah, jangan lupa ini kalau soalnya dalam bentuk computerized, jangan lupa untuk mensubmit jawabannya. Jangan sampai kita sudah jawab tapi tidak tersubmit, jadi nanti error jawabannya. Nah, jadi sebisa mungkin kita seideal mungkin tidur yang cukup, jaga kesehatan, makan, lalu pakaian harus standar, alat tulis sediakan, berdoa dan minta didoakan, sedekah kerjakan dengan tenang dan konsentrasi, jangan lupa mensubmit. Mudah-mudahan itu hal-hal itu bisa meminimalisir dalam meminimalisir dalam konsentrasi kita yang mengganggu konsentrasi kita. Nah, setelah ujiannya jangan lupa Bapak dan Ibu tetap berdoa agar diberikan hasil yang terbaik, dan yang terakhir yaitu Bapak dan Ibu harus tawakal. Setelah Bapak dan Ibu sudah semaksimal mungkin berusaha dan sudah melaksanakan berdoa, nah maka hal yang selanjutnya adalah tawakal, minta diberikan yang terbaik, karena belum tentu apa yang kita inginkan itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi sebisa mungkin tetap dalam koridornya. Oke, nah yang terakhir Bapak dan Ibu harus paham dulu teknologi ujiannya. Jangan sampai Bapak dan Ibu sudah ketika Bapak dan Ibu nanti akan mengerjakan soal, itu Bapak dan Ibu harus tahu dulu teknologinya. Jangan sampai Bapak dan Ibu sudah paham konsepnya, sudah fit badan dan semuanya sudah disediakan maksimal, tapi Bapak dan Ibu istilahnya gagap teknologi dalam mengerjakannya. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka saya ingin sharing bagaimana cara untuk pengerjaannya. Nah, karena sistemnya sesuai dengan UNBK atau AKM, maka saya coba ini membuat istilahnya mengerjakan soal yang disediakan oleh Pusmenjar. Jadi nanti bentuknya pun mungkin Bapak dan Ibu seperti ini. Misalkan ini saya coba seperti ini. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu masuk, itu nanti bentuknya seperti ini, ada username dan ada password. Nah, nanti Bapak dan Ibu tinggal masukkan username sama password yang ada di kartu ujian, atau biasanya mungkin nanti diberikan oleh pengawas. Nah, kalau tidak biasanya ada di kartu ujian username dan password. Jangan lupa untuk username dan password huruf besar dan huruf kecilnya. Jangan sampai username huruf besar ternyata kita ngetiknya kecil. Nah, itu harus diperhatikan, plus perhatikan juga lambang, misalkan ada lambang bintang atau lambang apa di username-nya harus disesuaikan.
ketika sudah masukkan, login, nanti biasanya ada konfirmasi peserta. Bapak dan Ibu cek apakah betul namanya, lalu biodata Bapak dan Ibu sama atau tidak, lalu mata ujiannya sudah sama atau tidak. Karena ini ujian percobaan, nah maka di sini minta nama, biasanya namanya sudah ada. Setelah itu nanti ketikkan token. Nah, token ini biasanya itu sudah diberikan oleh pengawas ruangan atau sudah diberikan oleh proktor. Jadi biasanya dalam ruangan itu ada proktor, ada pengawas. Nah, biasanya ini diberikan tokennya oleh pengawas. Nah, setelah itu nanti konfirmasi juga ini waktu tes dan sebagainya. Kalau ada yang salah, Bapak dan Ibu silakan untuk konfirmasi ke pengawas, biar ketika ada kesalahan langsung ditangani. Lalu kalau sudah, klik mulai. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Ada soal seperti ini. Nah, di sini ada informasi soal. Kalau ini kosong. Ini ada sisa waktunya nih. Sisa waktunya Bapak dan Ibu nanti harus berkejaran dengan waktu. Jangan sampai waktunya tinggal sedikit, Bapak dan Ibu soal yang dikerjakannya masih banyak. Atau mengotak-atik di satu soal saja. Lalu setelah itu ini ada daftaran soal. Ini ada berapa soal yang harus dijawabnya. Nah, Bapak dan Ibu misalkan ini saya jawab seperti ini. Nah, lalu ini ada soal sebelumnya, kalau Bapak dan Ibu ingin melihat sebelumnya, dan ini soal berikutnya. Nah, misalkan ini seperti ini, kalau Bapak dan Ibu ragu, boleh diklik ragu. Atau misalkan jawabannya bukan ini, ternyata ini boleh, ininya dihapus dulu, terus klik yang jawaban yang sebenarnya. Kalau klik ragu dulu boleh, terus yang ini misalkan saya pilih ini. Berikutnya saya ini misalkan 12, soal berikutnya, ini misalkan seperti ini. Klik berikutnya, lalu ini jawabannya, klik berikutnya. Nah, terus ini jawabannya. Oke. Ini misalkan jawabannya di sini, klik berikutnya. Ini di sini, klik berikutnya. Oke, terus di sini. Klik berikutnya, lalu di sini misalkan jawabannya ini sama ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu pengen melihat berapa soal dan sudah dijawab berapa, nah di sini ternyata ada 21 soal. Nah, ada 21 soal yang sudah terjawab ini, yang di checklist ini. Nah, ini yang belum, di sini kelihatan masih kosong. Nah, jadi ini misalkan, nah terus ini ada, kalau kuning ini masih Bapak dan Ibu klik ragu-ragunya. Kalau yang ini misalkan Bapak dan Ibu pengen lihat lagi, ini boleh klik ragu-ragunya dihapus. Nah, nanti maka sudah tidak kuning lagi. Jadi hati-hati, dan kalau ada yang ragu-ragu ini ternyata waktunya sudah habis, itu dianggap belum menyelesaikan soal. Jadi lebih baik ragu-ragunya boleh tidak di checklist, kecuali Bapak dan Ibu yakin bahwa soalnya itu bisa diselesaikan. Nah, ini ada yang kosong, nomor 7. Itu bisa diselesaikan jawabannya. Ternyata ini tidak ada untuk menjawabnya. Lalu daftar soal yang belum lagi, nomor 12. Kita cek nomor 12. Misalkan ini benar salah. Lalu ini ya, ini misalkan ini jawabannya. Lalu ya, masih beberapa soal lagi. Oke, kalau sudah, klik berikutnya. Nanti kita tinggal tunggu hasilnya seperti apa. Oke, ini masih loading. Jadi nanti biasanya ada konfirmasi untuk submit atau kembali lagi kalau mau ada yang direvisi. Kalau tidak, ya berarti tinggal submit saja. Ya, di sini loadingnya lama ya Bapak dan Ibu. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu untuk teknologi nanti ketika Bapak dan Ibu mengerjakan soalnya. Jadi mirip seperti
mengerjakan soal ketika UNBK anak-anak seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin itu tutorial dari saya. Semoga apa yang saya buat ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Terima kasih.